Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah takdir yang berbahagia, semoga oleh Allah Anda selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kesuksesan, keberhasilan baik di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat, jumpa lagi dengan saya. Mari kita sama-sama berusaha dan mencoba mencari hikmah-hikmah takdir dari Allah yang awalnya membuat kita sedih, marah, kecewa, putus asa, dan lain sebagainya. Dan akhirnya ada hikmah indah di balik kejadian itu semua. Semoga kita bisa memetik hikmah-hikmah dari cerita-cerita tersebut dan bisa sebagai sarana meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, kali ini saya akan bercerita tentang syukur dengan apa yang terjadi. Sahabat, mari simak ceritanya. Alkisah di sebuah kerajaan. Seorang raja memiliki kegemaran berburu. Suatu hari, ditemani penasihat dan pengawalnya, raja pergi berburu ke hutan. Karena kurang hati-hati, terjadilah kecelakaan. Jari kelingking sang raja terpotong oleh pisau yang sangat tajam. Raja bersedih dan meminta pendapat dari seorang penasihatnya. Sang penasihat mencoba menghibur dengan kata-kata manis. Tapi raja tetap sedih. Karena tidak tahu lagi apa yang mesti diucapkan untuk menghibur raja, akhirnya penasihat itu berkata, "Baginda, apapun yang terjadi patut disyukuri." Mendengar ucapan penasihatnya itu, sang raja langsung marah besar. "Kurang ajar, kena musibah bukan dihibur, tapi malah disuruh bersyukur." Lalu raja memerintahkan pengawalnya untuk menghukum penasihat tadi dengan hukuman 3 tahun penjara. Hari terus berganti. Hilangnya jari kelingking ternyata tidak membuat raja menghentikan kegemarannya berburu. Suatu hari, raja bersama penasihatnya yang baru dan rombongannya berburu ke hutan yang jauh dari istana. Tidak terduga, saat berada di tengah hutan, raja dan penasihatnya tersesat dan terpisah dari rombongan. Tiba-tiba, mereka dihadang oleh orang-orang suku primitif. Keduanya lalu ditangkap dan diarak untuk dijadikan korban persembahan kepada para dewa. Sebelum dijadikan persembahan kepada para dewa, raja dan penasihatnya dimandikan. Saat giliran raja yang dimandikan, ketahuan kalau salah satu jari kelingkingnya terpotong, yang diartikan sebagai tubuh yang cacat sehingga dianggap tidak layak untuk dijadikan persembahan kepada para dewa. Akhirnya, raja ditendang dan dibebaskan begitu saja oleh orang-orang primitif itu. Dan penasihat barulah yang dijadikan persembahan kepada para dewa. Dengan susah payah, akhirnya raja berhasil keluar dari hutan dan kembali ke istana. Setibanya di istana, raja langsung memerintahkan supaya penasihat yang dulu dijatuhinya hukuman penjara segera dibebaskan. "Penasihatku, aku berterima kasih kepadamu. Nasihatmu ternyata benar. Apapun yang terjadi kita patut bersyukur. Karena jari kelingkingku yang terpotong waktu itu, hari ini aku bisa pulang dengan selamat." Kemudian, raja pun menceritakan kisah perburuannya waktu itu secara lengkap. Setelah mendengar cerita sang raja, buru-buru si penasihat berlutut sambil berkata, "Terima kasih Baginda, saya juga bersyukur Baginda telah memenjarakan saya waktu itu. Karena jika tidak, mungkin sekarang ini
Sayalah yang menjadi korban dan dipersembahkan kepada dewa oleh orang-orang primitif itu. Sahabat hikmah takdir, dari cerita tersebut mengajarkan suatu nilai yang sangat mendasar, yaitu apapun yang terjadi selalu bersyukur. Saat kita dalam kondisi maju dan sukses, kita patut bersyukur. Saat musibah datang pun, kita tetap bersyukur. Dalam proses kehidupan ini, memang tidak selalu bisa berjalan mulus seperti apa yang kita harapkan. Kadang kita dihadapkan pada kenyataan hidup berupa kekhilafan, kegagalan, penipuan, fitnahan, penyakit, musibah, kebakaran, bencana alam, dan lain sebagainya. Manusia dengan segala kemajuan berpikir, teknologi, dan kemampuan antisipasinya senantiasa berusaha mengantisipasi adanya potensi-potensi kegagalan, bahaya, atau musibah. Namun kenyataannya, tidak semua aspek bisa kita kuasai. Ada wilayah X yang keberadaan dan keberlangsungannya sama sekali di luar kendali manusia. Inilah wilayah Tuhan yang Maha Kuasa dengan segala misterinya. Sebagai makhluk berakal budi, wajar kita berusaha menghindarkan segala bentuk mara bahaya. Tetapi jika mara bahaya datang dan kita tidak lagi mampu untuk mengubahnya, maka kita harus belajar dengan rasa syukur dan jiwa yang besar untuk menerimanya. Dengan demikian, beban penderitaan mental akan jauh terasa lebih ringan. Kalau tidak, kita akan mengalami penderitaan mental yang berkepanjangan. Sungguh, bisa bersyukur dalam keadaan apapun merupakan kekayaan jiwa. Maka saya sangat setuju sekali dengan kata bijak yang mengatakan, kebahagiaan dan kekayaan sejati ada di rasa bersyukur. Sahabat hikmah takdir, demikian tadi cerita tentang mensyukuri apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Semoga kita bisa memetik hikmah dari cerita tersebut. Saat sukses kita selalu bersyukur, saat gagal pun kita bersyukur, karena sesungguhnya kekayaan dan kebahagiaan sejati ada di dalam rasa bersyukur. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.